kita bisa mulai pertemuan kita di pagi hari ini? Jayanti masih Iya, standby ya, Ce? masih mengurangi ini apa supaya enggak internetnya soalnya kurang stabil. Iya, nggak apa-apa, Ce. Nggak apa-apa, Ce. Yang penting nyimak. Oke, monggo, Bu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya, Jayanti, Bu Rosi. Selamat datang di pertemuan kita di hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat semuanya dan tetap semangat ya. Tentunya kita semuanya juga bersyukur pada Tuhan karena kita diberikan kesempatan bahwa hari ini kita diberikan waktu ya untuk bisa bertemu. Nah, saya juga baru bertemu kali ini dengan Bu Rosi. Salam kenal, Bu. Saya juga akan perkenalkan rekan kita yang sangat luar biasa di hari ini ada Pak Anugrah Trismiadi. Beliau sehari-hari itu adalah CEO Lexa Training yang bergerak di bidang Human Resources Development. Benar ya Pak An ya? Yes, benar. Dan beliau juga seorang entrepreneur yang bergerak di beberapa bidang dan cukup sukses di Surabaya. Surabaya atau di Gresik ya Pak? Oh ya, Ya. ya itulah. Dan tetangga juga. Oke, dan kita senang sekali kita bisa ketemu dan pada pagi hari ini kita akan memberikan informasi mengenai informasi yang paling ditunggu-tunggu dan kita bisa memberikan insight yang berharga untuk Bu Yanti, untuk Cianti sama Bu Rosi. Ya, oke, next Pak An. Kalau kita ketahui ya saat ini pandemi saat ini kan memberikan dampak yang sangat buruk ya, sangat besar sekali yang kita lihat pada gambar. Semua bisnis, kemudian semua usaha yang besar itu semakin juga terpuruk. Bahkan ada yang bangkrut ya, seperti kayak developer, kemudian bisnis kuliner, KFC kita lihat di situ, itu beritanya menutup gerai 115 gerai ya, 10.000 karyawan bisa jadi terdampak. Kemudian kalau kita lihat juga perhotelan, penerbangan, karena memang dampaknya pandemi ini sangat luar biasa kepada ekonomi di Indonesia ya, bahkan di dunia pasti semua akan terimbas ya. Dan ini sangat disayangkan sekali keadaan seperti ini dan kita tidak pernah terpikir sebelumnya ya, bahkan berapa tahun kemudian kok tahun 2020 kita mulai di bulan Maret untuk Indonesia itu sudah mulai terdampak sekali ya. Gitu. Next Pak. Nah, kita bisa melihat juga di sini dituliskan ya diprediksi di bulan Mei 2020 itu bahkan ada 25 juta orang itu dirumahkan ya. Dan perkiraan itu sudah terjadi ya untuk saat ini. Fakta itu semakin diperkuat berita bahwa Kadin sendiri menyampaikan bahwa pengangguran saat itu berjumlah 7 juta dan akan bertambah 5 juta lagi untuk mencapai angka 12 juta untuk saat ini. Dan banyak sekali perusahaan yang kolaps ya dan berimbas kepada para tenaga kerja gitu. Next Pak. Nah kalau kita lihat mungkin kalau di Surabaya, nggak tahu di Jakarta Giant masih ada yang nggak ya Cianti ya? Ada. Kemarin sih lagi obral besar-besaran. Masih ada ya di Jakarta. Surabaya sih beberapa sudah banyak yang ditutup ya kalau kita lihat Giant ya. Berguguran. Katanya sih sampai berapa hari ke depan mereka akan obral sampai habis. Wah itu dia. Sektor untuk apa namanya
massive market deh saat ini kan parah, semakin parah lah untuk karena gara-gara corona ini gitu. Iya, ini Nah, dampaknya ini mhm, karyawan Giant sebanyak 7.000 ini terdampak dia di PHK. Karena dari 7.000 ya Pak ya? 7.000 dari 395 gerai. Yang Mhm, beralih mhm. ke IKEA cuma 5. Jadi kan nggak signifikan. Jadi yang sangat berpengaruhnya besar sekali itu. Nambah lagi kan ini. Iya, betul, betul. Besar sekali nih SDM-nya. Penganggurannya nambah lagi nih. Nah, Nah itu dia. ini kan ada ungkapan nih lah, berbisnislah saat kamu belum Mhm. butuh. Jadi berbisnislah di saat tubuh masih sehat, keuangan masih bisa mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jangan menunggu saat terjepit. Karena apa? Ini karena bisnis itu perlu waktu untuk membangun, mengcreate, dan perlu proses juga sampai dia itu berhasil. Gitu ya. Jadi nggak bisa instan. Karena orang sekarang maunya instan ketika sudah terdampak misalnya PHK atau apa baru memulai. Nah ini akhirnya jadi masalah akhirnya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan Bu Cornelia? Iya sih Pak, itu juga yang membuat istilahnya kenapa saya pribadi itu juga akhirnya berpikir gitu ya. Kalau untuk sekarang ini terus terang aja, saya juga sehari-hari itu Pak Aan kan sebagai seorang profesional ya di bidang pendidikan gitu ya. Saya juga mikir, sekarang saya sudah 46 loh Pak tahun ini. Terus kemudian kan kita pensiun umur 55 ya, biasa 55 sampai 60 kan gitu kalau diperpanjang. Nah, saya akhirnya mikir gitu loh, kalau semisalkan kita nggak mulai dari sekarang, untuk berapa tahun kemudian, kalau saya nggak siap, itu nanti kalau udah pensiun, kita mau kerja apa? Kita mau berbisnis apa? Kan banyak sekali ya, apa namanya, istilahnya, pemikiran, pertimbangan, sehingga bisa kita apa sih, kan bisnis itu juga nggak gampang ya, tadi Pak Aan udah disampaikan di situ ya, perlu waktu untuk membangun, perlu proses ya, mumpung sekarang ini kita tuh masih sehat, kita nggak ngerti apa yang terjadi kemudian, berapa tahun setelah ini. Sama seperti kayak Covid, kita juga nggak ngerti, tahu-tahu tiba-tiba 2020 itu nggak ada di bayangan kita ya, bener-bener separah kayak gini gitu loh, gitu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Next Ya. Pak. Saya juga pernah bicara dengan orang yang pensiunan ya, pensiunan baru memulai bisnis. Akhirnya kan dia mulai nol lagi, mulai belajar, mulai berbisnis dan bisnis yang pertama belum tentu berhasil. Kebanyakan malah gagal, 90% bisnis yang dimulai awal itu malah gagal dulu. Nah, akhirnya malah kehilangan uang dan sebagainya. Akhirnya mereka menyesal. Kalau tahu gitu mulai dari awal ya baik dulu ya saya mulai belajar berbisnis. Banyak penyesalan seperti itu, Bu. Iya Pak, betul juga sih. Kalau nggak dimulai terus kapan lagi gitu kan ya. Apalagi kan sudah mulai berumur ya gitu kan nggak Betul, betul. sekuat waktu masih muda. Betul. Nah, saat ini kan sebagian besar ini orang mengalami kondisi di mana kebutuhan, lingkaran kebutuhan itu kan masih sama meskipun pandemi atau enggak pandemi juga biaya hidup sama, tagihan juga listrik, air juga sama, biaya kesehatan juga malah lebih besar karena kadang ada potensi kena penyakit gitu kan, kena COVID atau apa macam-macam itu potensi yang menghantui itu ya. Dan pendapatan yang kita miliki karena keadaan ekonomi saat ini semakin sulit ini bisa terancam, berisiko semakin mengecil dan bahkan bisa hilang ya. Sedangkan biaya hidup itu kan terus berjalan, nggak akan berkurang. Ya itu nggak mau tahu ya kan. Nah kita ini nggak bisa tinggal diam tentunya. Oleh karena itu kita butuh yang namanya fokus pada solusi. Bagaimana sih dengan cara menggantikan atau memperbesar pendapatan. Nah ini bagaimana caranya ini Bu? Ya kalau kita berbicara masalah solusi itu kan nggak lepas dari namanya iman gitu ya, imun dan pasti income. Iman itu kita kan sebagai orang yang istilahnya memiliki keyakinan, kita kan juga harus memiliki iman agar kita tuh kuat, nggak stres ya kita bekali diri kita kan begitu.
Kemudian imun, nah ini juga harus ya, karena kan kita membutuhkan imun juga agar tetap sehat, agar terjaga. Apalagi kalau kita udah punya anak, Pak An. Saya ini kalau Cianti udah tahu ya, karena kan saya kan pasti kan di sini sendirian gitu kan. Kalau saya sakit, saya cuma berdua sama anak saya siapa yang jagain? Gitu ya. Terus kemudian makanya kita harus benar-benar menjaga imun kita gitu ya. Terus kemudian solusinya juga kita bisa mungkin menambah income ya. Nah, butuh income itu kan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Cuman kalau misalkan ada pertanyaan lain nih Pak Han, kalau cari pekerjaan lain untuk bisa memenuhi tadi yang lingkaran pendapatan tuh bagaimana? Nah, kalau apalagi zamannya sekarang ini kan cari pekerjaan tuh kan berat ya, sulit lah. Maksudnya ya sesuai dengan idealisme kita gitu kan, nggak gampang kan gitu. Terus kalau cari pekerjaan lain solusinya seperti itu, banyak sekali pertimbangan. Kalau doing business, nah kalau doing business bagaimana? Kalau doing business itu juga kita mesti lihat dulu ya, kalau apalagi yang bisnisnya itu konvensional. Kalau apa namanya, misalkan contohnya buka resto aja ya. Kalau kita mau buka resto pasti kan nggak cuman hanya apa namanya sekedar berapa apa namanya waktu gitu langsung boom gitu kan gitu. Tapi kita juga mesti pertimbangan juga kebersihannya, tempatnya. Kemudian apalagi saat ini orang itu kan juga pasti akan consider gitu ya untuk nggak sembarangan beli makanan, terutama harus keluar resto. Semua mesti dipikirkan ya. Bisnis konvensional saat ini juga penuh resiko ya karena juga membutuhkan dana yang besar gitu ya. Nah, terus ini ada solusi yang terakhir kita bisa sampaikan ada bisnis HDI. Kalau bisnis HDI gimana Pak An? Nah, kenapa kok kita ada peluang untuk bisnis HDI ini? Karena bergerak dalam bidang network marketing. Ya, banyak orang nggak tahu dulunya karena mungkin salah kaprah, tapi semakin ke sini makin banyak yang paham tentang artinya network marketing. Ini adalah lebih tepatnya adalah millennial business atau bisnis abad 21. Nggak seperti bisnis konvensional tentunya yang mengikat waktu, millennial business ini justru merupakan bisnis from home. Jadi waktunya nggak terikat gitu ya, nggak 9 to 5. Bisa bisa kita lakukan kapanpun. Dan bisa dilakukan dari rumah, seperti itu. Lalu apa saja keuntungan yang bisa kita dapat, bisnis from home benefitnya? Nah, kita akan bergabung di perusahaan multinasional company, PT Harmony Dynamic Indonesia. Jadi kita akan bergabung di perusahaan ini, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar. Tersebar di seluruh Indonesia, kurang lebih di 150 kota di Indonesia, dari ujung Sabang sampai Merauke. Karena kantor pusat HDI di Indonesia ini adalah di Jalan Probolinggo nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat. Gedung 9 lantai milik sendiri. Nah, ketika kita bergabung, kita memiliki kesempatan menjadi pemilik dari seluruh bisnis ini. Jadi kita punya kesempatan untuk sebagai stakeholder perusahaan HDI yang merupakan perusahaan multinasional. Dan ini bisnis bisa dilakukan di remote melalui sistem digital. Jalankan bisnis ini sangat mudah. Perusahaannya adalah skala besar, punya support sistem bilioner yang berpengalaman lebih dari 23 tahun. Jadi kita tinggal ikuti aja sistemnya. Banyak sekali bisnis MLM sampai ratusan mungkin ya di Indonesia, tapi yang berhasil bertahan bahkan menjadi besar, bahkan di era COVID-19 ini hanya HDI aja yang omsetnya sampai 55.000% ya, 5.000% pendapatannya. Itulah mengapa kami mengajak Anda semua yang di ruang Zoom ini berkesempatan menjadi pemilik perusahaan multinasional ini. Apakah bisa? Tentu sudah banyak buktinya. Oke, mari kita lihat pendapat. Dan juga Pak An, saya akan menambahkan Pak An nggak cuma di Indonesia ya Pak ya, karena kan juga ada di negara lain, ada di Vietnam, di Malaysia, kemudian di Singapura juga ada gitu. Jadi Betul. it's very multinational ya, disupport oleh multinational company. Oke, ini ada fakta-fakta menarik Bu Cornelia tentang multi level marketing. Di majalah Success Magazine tahun 95, dari 50 orang terkaya di Amerika Serikat ini 20% diantaranya berhasil melewati bisnis melalui multi level marketing. Nah, salah satunya Eric Estrada, aktor terkenal yang merupakan salah satu network builder yang paling sukses di Amerika, sehingga memiliki
malah mau punya pulau ya, satu pulau di Caribbean. Caribbean, betul. Lalu juga Warren Buffett, Bu. Bagaimana Bu Warren Buffett ini? Ya, ini kita sudah tahu semua ya, Warren Buffett ini kan pengusaha retail besar ya di Amerika, orang terkaya di dunia. Ya, dia menyampaikan bahwa jika dia memulai segala sesuatunya mulai dari nol, dia akan memulai itu dari bisnis MLM. Itu yang disampaikan oleh Warren Buffett. Ya, jadi karena di MLM itu ada dua konsep bisnis. Kalau kita sampaikan Pak, sekarang itu namanya bukan MLM ya, tapi social network marketing ya Pak ya, gitu ya. Jadi dua konsep bisnis itu how to open market, tidak punya limitasi area, dan how to maintain market. Edukasi yang dilakukan bisnis MLM itu membuat para pelanggan itu bisa loyal sehingga bisa menciptakan sebuah captive market begitu. Itu yang disampaikan oleh Pak Warren Buffett ini gitu. Nah, ada juga di buku Magic of Thinking Success ya, bagaimana orang menjadi sukses. Sebagian dari mereka ini sekitar 20% menjadi jutawan karena bisnis jaringan, level marketing. David J. Schwartz ini adalah seorang profesor yang pengarang buku ini, jadi profesor guru besar psikolog, jadi ini netral ya, bukan orang multi level marketing. Seperti itu. Kemudian, nah tentu teman-teman semua kenal ini Robert T. Kiyosaki nih, pengarang buku Cash Flow Quadrant, dan juga ada Business School. Nah, ini disebutkan 3 bisnis yang umum dipakai, bisnis konvensional, bisnis waralaba, dan network marketing. Nah, di buku Business School ini Robert T. Kiyosaki ini menyatakan ini ada 8 nilai tersembunyi dari bisnis pemasaran jaringan selain memperoleh uang. Ya, selain itu juga kita bisa membangun jaringan. Kalau orang miskin itu mencari pekerjaan, tapi orang kaya itu membangun jaringan. Dan di bisnis 21st century ini juga orang-orang terkaya di dunia membangun jaringan, orang-orang miskin mencari pekerjaan. Ini yang membedakan mindsetnya ya. Lalu di buku GoPro, karangan Eric Bohr ini disebutkan ada 7 strategi menjadi pebisnis MLM profesional. Jadi memang kita menjalankan bisnis ini harus secara profesional, jadi enggak sembarangan ya, enggak serampangan. Dan juga Robert Kiyosaki dan Donald Trump, mantan Presiden Amerika ini dalam buku Why We Recommend Network Marketing ini merekomendasikan bagaimana network marketing ini bisa menjadi bisnis untuk masa depan kita. Seperti itu. Kemudian ada warta ekonomi. Bagaimana Bu Cornelia? Ya, untuk warta ekonomi pada waktu itu ya di majalah anak kita ya, mayoritas dari Erlangga, dikatakan bahwa 10 profesi termahal jalur cepat menjadi miliarder itu tahun 2000 sampai 2021. Ini bayangkan aja ya, itu 2000 sampai 2001, berapa puluh tahun yang lalu ya ini ya. Peringkat pertama adalah distributor MLM, di situ ya disebutkan. Kemudian ini menjadi suatu kemenangan moral bagi kita sendiri nih. Kalau kita lihat dokter spesialis gini ya, memang jauh lebih besar, memang besar ya. Tapi kenapa dia di sini disebutkan dokter spesialis itu nomor 9? Karena memang cukup banyak faktor yang mempertimbangkan ya, siapa yang menjalankan kan begitu. Tiap dokter pasti juga akan memiliki suatu passion sendiri, punya istilahnya market sendiri begitu ya. Dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjadi seorang dokter spesialis itu kan juga memerlukan sebuah keahlian khusus begitu. Kalau waktu itu di 2000 sampai 2001 bahwa pada waktu itu distributor MLM ya, itu paling tinggi pada waktu itu 100 sampai 200 juta. Bayangkan tahun ini yang barusan ini aja berapa sih sebenarnya sih penghasilan distributor MLM, nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, ini Pak Clinton, mantan Presiden Amerika ya. Di situ disebutkan ya, beliau menyebutkan bahwa 7 juta pelaku bisnis network marketing membantu pertumbuhan Amerika.
memperkuat negara dan ekonomi kita. Anda tidak hanya mencapai sukses bagi diri sendiri, tetapi juga menawarkan peluang bagi orang lain. Anda telah membantu banyak orang untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup mereka, ya. Mudah-mudahan saat ini dengan statement seperti itu bisa membuka hati dan pikiran kita semuanya. Mengapa enggak kita mengajak rekan kita untuk bisa fokus pada solusi di tengah suatu pandemi, suasana atau situasi pandemi saat ini. Oke Pak, kalau dari Brian Tracy menyampaikan gimana Pak Ani? Nah, Tracy ini kan penulis dan pembicara motivasional ya. Disebutkan bahwa masa depan bisnis jaringan ini nggak terbatas. MLM akan menjadi metode bisnis yang paling dihormati di dunia. Nah ini sudah terbukti sampai saat ini bahwa banyak orang-orang kaya baru ini karena menjalankan bisnis multi level marketing seperti itu, dan akhirnya dia bangga dengan profesinya seperti itu. Kemudian juga ada Anthony Robbins, ini mengatakan bahwa bisnis multi level marketing adalah future, bahkan masa depan bisa sampai berlaku sampai tahun 2045. Nah saat ini masih tahun permulaan, jadi kita bisa mengambil insight mengapa disebutkan bahwa bisnis abad 21 itu terbaik, karena kita bisa mengambil manfaat dan keuntungan yang banyak dari bisnis ini. Nah sekarang kan banyak ini bisnis multi level marketing atau bahkan money game ya, ini kita bahas multi level marketing aja dulu, bukan money game. Money game pasti sudah gak karu-karuan ya. Nah di multi level marketing pun ini banyak sekali perusahaan yang network marketing ada di Indonesia. Nah kita harus pintar-pintar milih ini kriteria MLM yang baik itu seperti apa. Nah ini ada namanya 4P. Apa aja itu Ibu 4P Bu? Ya, ini juga Pak, dulunya kenapa kok akhirnya saya bisa istilahnya falling in love dengan sistem yang diberikan sama billionaires ya, sama HDI ya. Karena memang pertama itu sebenarnya saya termasuk orang yang gampang gerakan anti multi level marketing. Pokoknya Pak, kalau ada yang nawarin saya soal multi level marketing itu, aduh saya tutup mata, tutup ini deh, iya apa sih ini? Gitu ya. Tapi sejak akhirnya saya pertama memang jatuh cinta sama produknya, tapi sebelum saya jatuh cinta sama produknya, saya kan bicara di sini adalah suatu pendidikan dulu ya. Ada suatu support sistemnya dulu ya. Nggak semua MLM itu mempunyai sebuah support system atau pendidikan yang baik ya. Ibaratnya kalau kita dalam perjalanan misalkan dari Surabaya ke Jakarta, kita kan pasti butuh peta ya, petunjuk arah, kita mau kemana. Demikian halnya juga dengan mengerjakan sebuah bisnis. Kita perlu harus memikirkan juga support system apa yang diberikan untuk kita untuk bisa berhasil di dunia bisnis ini gitu. Pertama adalah pendidikan. Kemudian kita juga lihat dari perusahaannya. Banyak kalau sekarang ini direct selling itu cukup banyak sekali ya, apalagi yang terhubung dengan apa namanya Pak, asosiasinya Pak, namanya apa Pak? Saya agak lupa namanya. Apli. Nah, tapi perusahaannya seperti apa? Nah, perusahaan kalau kita tadi sudah disampaikan di depan ya, bahwa HDI ini memiliki suatu kantor yang very representative. Itu ada di Jalan Probolinggo di Menteng, Jakarta Pusat. Dan stokisnya cukup banyak sekali ada di Indonesia. Nah, kalau ibaratnya kita mau order, kita nggak perlu, misalkan saya dari Surabaya, klien saya ada di Jakarta, saya nggak perlu harus mengirimkan barang itu dari Surabaya, enggak. Tapi dari perusahaan di Jakarta itu yang terdekat itu yang akan mengirimkan, sehingga bisa cost save ya. Jadi cost saving untuk distribusinya begitu atau delivery-nya ya. Itu perusahaannya. Kemudian tadi ya produk. Nah, saya terus terang aja produknya saya nggak benar-benar saya nggak doubt ya, tidak meragukan sama sekali produk-produk yang ada di HDI. Saya sendiri ada seorang konsumen begitu ya. Saya bisa merasakan produk-produknya sangat valuable, sangat berguna buat kita. Terutama produk Clover Honey, saya jatuh cinta banget karena masalahnya
tiap pagi saya konsum itu karena kan saya ini adalah seorang yang alergi seumur hidup. Saya kalau pagi itu morning allergic. Tapi sekarang, puji Tuhan ya, karena saya minum clover honey setiap pagi, saya nggak pernah morning allergic, nggak pernah sneezing, nggak pernah batuk, pilek. Kalau agak sedikit saya langsung minumin. Itu ya salah satu produknya. Mungkin nanti akan kita bahas produk-produk yang lain juga. Oke. Dan produknya itu bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Kemudian yang keempat di situ disebutkan potensi penghasilan ya. Kalau tadi kita berbicara seorang konsumen. Nah, kita pengen tahu nih nggak cuma hanya sebagai konsumen, tetapi ternyata di balik itu semua ternyata kalau kita mau menekuni itu ada potensi penghasilannya. Nah, potensi penghasilannya seperti apa? Nanti kita akan bisa bahas juga dengan Pak Aan ya Pak ya, karena penghasilan ini dan potensinya itu ada suatu bisnis plan-nya dan sistemnya tuh sangat baik begitu. Next Pak Aan. Ya, Pak Aan ada tambahan nih Pak untuk yang health and beauty product Pak. Ya, jadi produk kita itu adalah produk yang berkualitas tinggi, seperti itu ya. Ada kesehatan dan juga ada kecantikannya juga ya, skincare ya seperti itu. Jadi kenapa ini salah satu bidang yang bagus di era pandemi, ini kita sama-sama tahu bahwa manusia ini punya segitiga kebutuhan, Abraham Maslow hierarchy of need. Saat ini bisnis yang bisa bertahan adalah bisnis yang bergerak di bagian segitiga paling bawah. Nah, apa itu? Bisnis yang memprovide kebutuhan dasar manusia. Contohnya makanan, minuman, tidur, kesehatan, pakaian. Dan saat ini bisnis di bidang kesehatan ini memiliki peluang dan potensi penghasilan yang sangat besar seperti itu. Nah, ini apa ini Bu, studi dari Decode EFC Analysis ini Bu? Ya, Decode EFC Analysis ini adalah suatu case study ya dari salah satu organisasi ada di internasional. Di situ di analisa itu disebutkan ada potential losers and potential winners. Kalau kita lihat yang level yang paling bawah yang merah itu adalah dampak yang sangat sekali memiliki dampak paling besar di era pandemi sekarang ya. Kita lihat yang namanya tourism and leisure itu di mana-mana sudah close down. Kita berbicara apalagi kalau di Indonesia, Bali terutama. Aduh, saat ini Pak, yang hotel yang biasanya tuh sampai jutaan gitu ya. Sekarang hanya berapa ratus ribu aja udah bisa untuk ke hotel itu ya, gitu. Terus kemudian ada juga aviation and maritime itu juga terimbas ya begitu. Semakin orange ya apa aja sih otomotif sorry. Kemudian oil and gas, financial service, education, oil and gas ya. Terus kemudian e-commerce itu sudah mulai hijau. Kemudian kalau kita lihat yang masih bagus dan punya potensi yang paling hijau itu adalah medical supply and services ya. Saat ini kan semua orang pasti butuh sehat ya, mereka butuh imunitas karena mereka masih butuh bekerja, mau nggak mau mereka harus keluar kerja, tetapi harus membutuhkan nutrisi yang masuk agar diri kita tuh bisa diprotek begitu kan ya. Dan kita lihat bahwa bisnis ini di bidang produk kesehatan itu memiliki potensi yang paling bagus untuk new normal saat ini gitu. Next Pak. Nah, kalau kita melihat HDI Product Excellent, ya produk-produk dari HDI itu adalah produk-produk yang berbahan dasar dari perlebahan. Ya, saya yakin semua di sini adalah memiliki suatu faith ya, suatu keyakinan ya, bahwa
di Al-Quran, kemudian di Alkitab, di Tripitaka, Weda, semua sudah menyebutkan bahwa bahan-bahan dasar perlebahan itu sudah teruji sejak ribuan tahun yang lalu. Dan produk ini sudah direferensikan oleh 5 kitab ini, kitab suci ini ya, di Indonesia. Semuanya sudah menyampaikan di beberapa bahwa produk perlebahan itu bisa diterima di semua kalangan, karena yang mewahyukan itu adalah Tuhan sendiri ya. Tuhan sendiri yang mewahyukan kepada kita semuanya. Dan itu sudah terbukti ada di beberapa kitab suci itu. Ya. Selain itu, selain di kitab suci, produk-produk kita itu juga direkomendasikan oleh 3 generasi presiden di Amerika ya. Dari Pak Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, dan ini membuktikan bahwa produk kita tuh aman dan berkualitas tinggi. Kita sudah berapa tahun ya Pak An? 23 tahun ya Pak ya? Apanya, Bu? HDI ya? Oh, mulai tahun 94. 94 ya. That's why Presiden Amerika, 3 generasi Presiden Amerika itu merekomendasikan produk-produk dari HDI. Karena kalau seorang presiden itu kan otomatis apa yang dikonsum itu pasti akan istilahnya diselect ya. Makanannya itu benar-benar terseleksi gitu loh. Nggak sembarangan makanan bisa dikonsum oleh presiden kan begitu ya. Tuh, terus kemudian 3 komite atlet di 3 negara, di Indonesia, di Malaysia, dan Filipina, itu juga merekomendasikan produk-produk dari HDI. Kenapa? Karena produk-produk kita tuh aman dan bermanfaat, karena tidak mengandung doping, sehingga tidak menimbulkan efek samping, serta tidak menimbulkan ketergantungan. Gitu. Selamat pagi Bu Debi, saya sapa dulu ya Pak An. Bu Debi. Iya pagi, siang Mbak. Iya Ibu, salam kenal. Kita bisa langsung lanjutkan ya Ibu ya presentasinya. Iya Mbak, lanjut. Terima kasih. Pak, mau dibantu di mute Pak? Iya Mbak. Terima kasih Bu Debi. Lanjut Pak. Ya, ini ada suatu bisnis ini yang utama tentu adalah selain 4P itu tentu adalah produknya ya, produk salah satu dari 4P. Nah ini di AD ini yang utama ini ada 4-star produknya ini. Yang pertama ini Clover Honey, ini madu yang sangat viral sekali, merupakan madu gurun yang kadar airnya sangat rendah, hanya 17,1 sampai 17,2%, sehingga sangat berkualitas tinggi. Nah ini madu murni, nggak melewati proses pemanasan dan penambahan cairan, artinya pure, natural, unprocessed. Ini berfungsi untuk membantu mengatasi gangguan pencernaan. Lalu panas dalam, wasit, dan membantu meningkatkan trombosit bagi penderita demam berdarah. Lalu produk yang lainnya ini adalah Polenergy dan Honeybee Pollen. Untuk anak-anak memiliki nutrisi tertinggi kedua di dunia setelah ASI. Jadi ASI itu yang pertama ya, nutrisi yang tertinggi. Nah, terdapat 14 macam mineral yang dibutuhkan tubuh, 18 macam asam amino, vitaminnya A, B, C, D, dan E. Produk kita ini adalah produk premium tapi sangat terjangkau, hanya Rp2.700 per tablet. Nah ini dan mendapatkan semua nutrisi lengkapnya. Apabila dibandingkan dengan jajanan di luar seperti gorengan tentu sangat jauh sekali manfaatnya. Lalu juga Polenergy 520 untuk dewasa ini sebagai sumber nutrisi, meningkatkan stamina bagi orang dewasa, dan juga Honeybee Pollen untuk anak-anak ini dapat menormalkan nafsu makan. Ya, membantu meningkatkan daya konsentrasi otak. Nah, Royal Jelly ini yang bagus sekali nih untuk regenerasi sel-sel tubuh, perbaikan sistem saraf, perbaikan sistem hormonal, menjaga untuk mengatasi masalah kesuburan dan juga masalah-masalah kewanitaan. Nah, lalu juga Bipropolis memiliki sifat antibiotik alami, antivirus, antibakteri,
Dan juga untuk masalah COVID-19 ini juga bisa dilemahkan dengan meningkatkan antibodi kita dengan mengkonsumsi namanya bipropolis dan juga produk turunannya yaitu propoelik seperti itu. Kemudian juga kita ada namanya paket perawatan wajah yaitu Baskin Series. Ini mungkin untuk sesi khusus Baskin akan dibedah lagi untuk skincare-nya. Nah, ini ada paket spesial untuk kita, ini ada namanya paket Easy Starter, ini ada 4 star, ada Propoelic Power Pack, Ultraman, Cholesterol Buster Pack, dan Propoelic Plus Pack, ada Baskin Easy Starter ini. Kalau 4 star ini paket keluarga yang berisi produk-produk unggulan HDI dari Polenergi, Bipropolis, Soya Jelly, Clover Honey, dan ada juga gratis Kids Tree. Ini manfaatnya sebagai sumber energi dan antioksidan. Seperti itu. Nah, kemudian ada Orak Test. Ini seperti apa Bu Cornelia? Ya, kalau Orak Test ya. Jadi Orak ini adalah Oxygen Radical Absorbance Capacity Test. Ya, dari tes itu kita lihat ya kandungan HDI propoelix ya. Menariknya di antioksidan tinggi itu kan didapatkan dari buah-buahan ya. Paling tinggi itu adalah buah raspberry kalau dilihat di situ ya. 164 ya poinnya. Tetapi karena kan raspberry itu ada di daerah subtropis ya. Dan kalau kita berbicara mengenai produk kita yang namanya HDI Propoelix, itu memiliki kandungan itu 21.921, ya, hampir 1.000 kalinya buah jeruk ya. Kalau kita makan satu hari 1.000 jeruk gitu ya, itu bagaimana yang nggak bisa dibayangkan gitu ya. Tapi kalau dengan satu propoelix satu kapsul aja, itu bisa memprovide antioksidan yang sangat tinggi dan ini bisa membantu untuk recovery masalah COVID-19 ini. Banyak sekali juga kalau kita lihat nanti siapa-siapa aja sih yang pernah menggunakan propoelix ini, kemudian bagaimana mereka testimoninya, dan kebetulan kalau di HDI itu juga ada dokter ya, selalu ada dokter yang standby. Enaknya kalau di HDI itu karena ada dokter yang standby itu bisa memberikan suatu nasihat ya, advice apa aja yang diberikan untuk semisalkan kalau ada penyakit atau customer itu menemukan suatu merasa nggak enak badannya karena apa, obatnya apa, bukan obat ya, tapi vitaminnya apa untuk bisa membantu penyembuhan, itu kita ada dokternya. Gitu. Ya. Lanjut Pak. Nah, ini yang sangat menarik. Bagaimana sih benefit dari bisnis ini? Top leader kita, Ko Julianto Eka Putra ini, bulan Agustus tahun 2019 ini penghasilannya di angka 3,1 M ya. 3,1 M. Lalu kita lihat ini, pada saat pandemi ini di Januari, ini sebelum pandemi ya, sudah di angka 5 M lebih ya. Ini bonus netnya 4,8, jadi pajaknya aja 785 juta, ini bisa untuk beli mobil ini, pajaknya aja ini. Jadi kalau MLM nggak diakui, nggak mungkin ada undang-undang perpajakan PPh pasal 21-nya ya. Jadi bisnis ini bisa diwariskan, bukan hanya untuk jangka pendek, tapi juga untuk jangka panjang untuk anak-anak kita. Lalu, nah ini flexibility dan freedom time-nya. Jadi fleksibilitasnya sangat tinggi dan bisa dikerjakan di rumah. Bisnis ini bisa di remote, semuanya dari rumah. Nggak perlu modal besar, gaji pegawai, stok barang, dan lain-lain. Ini bisa dikendalikan semua dari rumah dengan sistem yang sudah terintegrasi secara online. Nah ini salah satu kita lihat sistemnya ya, digital supportnya. Ini ada HDI Store, kemudian juga ini HDI One untuk kita bisa ngecek jaringan kita, penghasilan kita, bonus kita bisa dicek di sini. Kemudian juga ada
Instagram, Facebook, YouTube, semua ada. Di bill YouTube-nya ada semua ini komplit. Juga di Billionaires, di YouTube-nya ya. Kemudian juga ini ada di BEC-nya, di Telegram juga, Big E, Big M, PNB, ini semua lengkap. Jadi ini sudah semua materi ini lengkap. Kita mau misalnya untuk promosi dan sebagainya sudah lengkap ada di sini. Kita tinggal pakai aja materi-materinya, jadi sudah memudahkan kita untuk mempromosikan bisnis ini, untuk mengajak rekan-rekan kita untuk bergabung dan sama-sama mengembangkan jaringan kita. Bagaimana Bu Cornelia dengan Jihan Lutfia ini, Bu? Ya, Mbak Jihan ini kan baru bergabung di bisnis ini tahun lalu ya. Di bulan April ya Pak ya. Dan karena memang beliau itu orangnya persisten sekali dan sangat luar biasa. Sehingga di bulan apa itu Pak Anies, saya mohon maaf nggak kelihatan ya Pak. September, Bu. Oh September ya Pak. September 2020. 2020 berarti nggak sampai 8 bulan ya Pak ya? 6 bulan Bu. 6 bulan ya, hanya dari 6 bulan aja beliaunya sudah mendapatkan income berapa tuh Pak? Omsetnya ini 2,3 M. Keren Penghasilannya ya Pak ya. 112 juta penghasilannya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Sekarang mungkin sudah naik ya Pak, 2001 nih Pak. Iya, pasti naik Bu. Nggak bisa bayangkan. Dan apa ini merupakan suatu potensi ya. Kita sih bukan apa ya, bukan blessing in disguise. Saya nggak sampaikan itu blessing in disguise. Tapi peluang ini kalau saya bisa sampaikan itu apa namanya, kenapa kita nggak opportunity itu kita grab gitu loh ya, apa namanya, dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi saya rasa mungkin semuanya bisa membuka hati gitu ya. Kita bisa, wah ternyata luar biasa ya. Nggak cuma hanya potensi untuk menyehatkan diri kita dan menyehatkan orang lain terutama juga, karena dengan bisnis ini kan kita juga bisa memberikan berkat untuk orang lain ya. Tetapi ternyata di balik itu semua juga ada potensi bisnis yang luar biasa begitu loh. Jadi makanya kita ingin men-sharingkan informasi ini kepada semuanya yang ada di Zoom room ini gitu. Next Pak An. Oke, bagaimana cara menjalankannya? Nah, ini ada 2 opsi ya. Sebagai seller, kita mendapatkan keuntungan 25% membeli dengan harga member dan menjual dengan harga retail. Tapi sebetulnya keuntungan yang paling besar adalah sebagai enterpriser. Nah, mendapatkan keuntungan 5% dari sistem jaringan kita. Loh kok lebih kecil? Nah, kita coba sedikit gambaran. Nah, coba kalau kita bandingkan misalnya antara toko pengecer, misalnya pengecer air kemasan dan enterpriser air kemasan atau distributor, keuntungan per botolnya lebih besar yang mana? Tentu pengecer ya. Tetapi yang lebih kaya adalah enterprisernya atau distributornya. Karena apa? Karena jumlah yang dijual lebih banyak kuantitasnya melalui banyaknya agen-agen yang dikoordinir. Ini gambarannya seperti ini nih. Nah, kalau kita membangun keagenan bisnis AD ini sangat simpel. Misalnya sebagai ilustrasi, ini kita sebagai koordinator enterpriser, kita mencari 5 orang aja dan masing-masing diarahkan untuk mencari 5 rekan kerja. Di level ke-6 kita lihat ini bisa jaringan kita sudah 15.625 orang. Nah, kita nggak butuh teman sebanyak itu kan, karena kita semua dicari dari yang 15.000 dari 3.000 orang, 3.000 orang dari 625 orang, kemudian juga dari 125 orang, dan dari 25 orang, dan seterusnya. Itu dari masing-masing orang cuma hanya mencari 5 orang aja. Ini gambaran, ini paling males ini ya, kalau cuma 5 orang saja ini. Tapi ini sudah potensinya cuma sampai 15.000 loh. Apalagi kalau kita semakin kerja keras ya, mesti lebih besar lagi potensinya. Nah, bagaimana bisnis plan-nya? Ini per bulan kita memiliki kewajiban atau target 300 BP, bisnis point, mau dikonsumsi sendiri atau dari jualan produk, sekitar 3-4 produk.
nominal omset pribadi ini sekitar 1,6 juta. Ini kalau di bisnis manapun kalau cuma di target 1,6 juta ini gampang atau gampang banget ini. Karena di tempat Gampang lain banget, Pak. targetnya biasanya puluhan juta ya kalau target per Iya, bulan. bahkan Pak. Di semua peringkat ya, mulai dari Enterpriser sampai Royal Crown ini peringkatnya apa? Targetnya sama, hanya 300 BP aja. Nah, ini kalau Enterpriser mendapat hak 5% dari BV, Business Value, sampai kedalaman pertama, Enterpriser Partner sampai kedalaman kedua, masing-masing 5%, nah, Manager 5% sampai kedalaman ke-6. Nah, ini nanti akan kita jabarkan lebih detail lagi ya di Business Plan. Ada trainingnya sendiri. Kemudian, berapa potensi penghasilan yang bisa kita dapatkan sebagai seorang Diamond Leader ini? Misalkan kita mempunyai 5 orang rekan kerja yang mau serius di bisnis ini dan masing-masing ini dari rekan kerja kita juga punya 5 orang rekan kerja lagi, maka di tingkat kedua kita mempunyai 25 orang rekan kerja. Ya, kemudian tingkat ketiga 125 orang sampai di level ke-8 ini ada 390.625 orang. Dengan omset di level pertama dan seterusnya masing-masing rekan kerja ini tadi 300 BP ini 1 BP sama dengan 3.000 BV, jadi 900.000 BV, ini yang dikalikan 5%. Nah, potensi penghasilannya sebesar berapa? 25 miliar. Wow. Nah, tapi kan ini kadang ada yang bilang, ini kan teori. Ya, prakteknya bagaimana? Nah, coba kita jalankan usaha ini selama 1 tahun. Loh kok kenapa 1 tahun? Kita tahu bahwa layak atau tidaknya suatu bisnis atau usaha dijalankan tidak mungkin hanya dalam waktu 3-4 minggu aja ya. Setidaknya kita coba selama 1 tahun. Andai kan setelah 1 tahun kita coba bisnis ini kita jalankan, cuma bisa masuk peringkat Diamond Leader dan kita mengalami kegagalan sebesar 90%. Kalau dengan kondisi normal, konvensional, kalau kegagalan 90% ini artinya bangkrut ya. Tapi kalau di bisnis ini, karena keberhasilan 90%, 10% keberhasilannya kita masih dapat potensi penghasilan 2,5 M. Nah, ekstrim lagi nih, kalau gagal 99%. Kalaupun kita berhasil hanya 1%, kita masih mendapatkan 250 juta per bulan. Nah, ini layak atau layak banget ini untuk kita jalankan bisnis ini, bukan Elia? Layak banget, Pak. Nah, ini ada salah satu contoh lagi nih, Alvin dan Fani ini mencapai peringkat Royal Crown tercepat ini. Ini Alvin ini sebagai pengusaha besar, ya, pengusaha emas ya. Mengapa masih mau menjalankan bisnis HDI ini? Karena apa? Karena ketika COVID ini banyak sekali bisnis yang nggak running, tapi karena HDI semua bisa terbantu. Gitu ya, modalnya nggak terlalu besar. Kalau di bisnis emas, beliaunya ini modalnya MM-an. Tapi ketika kena COVID, banyak yang nggak berhasil ya ruginya besar sekali. Nah, tapi kalau di HDI ini nggak keluar modal apa-apa, modal awal pendaftaran cuma 50.000 ya. Nah, per bulan bisa potensi dapat ratusan juta. Ini beliau bonusnya 181 juta nih. Per bulan ini ada penambahan 1.369 orang member baru. Ini beliau kenal semua enggak? Ya enggak, ini dari jaringannya gitu ya. Jadi luar biasa bisnis jaringan seperti itu. Ada 5 keuntungan besar di HDI apa aja? Yang pertama kita ada explore trip dengan kapal pesiar. Royal Caribbean Quantum of the Seas, ya, ini kapal pesiar terbesar di Asia Tenggara ini ya. Lalu juga di Explore Summit 2022 ini ke Korea, nah ini luar biasa. Dan juga di Skandinavia, Explore World-nya. Lalu juga royalty bisnis, ada royalty bisnis sebesar 1,5 sampai 5% dari omset nasional untuk peringkat mulai Grand Diamond, ya. Luar biasa sekali. Kemudian juga ada yang namanya cash award. Mulai peringkat Diamond Leader mendapat cash award 5 juta dengan syarat 6 kali kualifikasi. Paling tinggi peringkat Royal Crown mendapat 1 miliar. Ya, 6 kali kualifikasi. Ini luar biasa sekali nih. Dan ada namanya stakeholder, satu-satunya perusahaan network marketing di dunia yang memberikan kepemilikan sahamnya mulai peringkat Grand Diamond. Ini ada kualifikasinya ya. Nah, ini enggak ada di bisnis multi level yang lain atau network marketing yang lain, mungkin bisa dicek, enggak ada yang bisa memberikan stakeholder ya. Lalu juga, nah ini founder SPI ya.
Sekolah ini milik kita semua, Enterprise HDI. Dana ini kita kumpulkan sejak tahun 2000, tahun 2005 peletakan batu pertama, dan 2007 sudah mulai beroperasi. Saat ini sudah meluluskan ribuan siswa. Nah, ini tentang simbiosis mutualisme. Bisa dijelasin Bu Cornelia? Iya Pak. Ya ini simbiosis mutualisme ya. Nah, saya punya teman nih Pak. Waktu itu teman saya sempat tanya nih ya. Kalau saya tuh di bawah kamu, berarti kan saya cuma hanya menguntungkan kamu aja. 5% nggak apa-apa sih, nggak rela gitu. Tapi saya rela gitu ya. Tapi kalau menguntungkan orang lain, apalagi saya tuh nggak kenal, ngapain saya mesti bantu orang lain itu kan? Saya nggak mau gitu. Lebih baik saya tidur aja gitu. Nggak enak. Kok enak saya bekerja kok yang menikmati orang lain kan gitu. Itu apa namanya, teman saya bilang gitu Pak. Terus saya bilang, saya sampaikan ke dia gitu loh. Kamu sendiri kerjanya apa? Aku tuh buka usaha sendiri, ya konveksi di pakaian gitu. Nah terus bajunya tuh kamu ambil dari mana saya tanya. Aku paham maksudmu. Aku sih nggak nguntungin siapa-siapa, tetapi kan aku jahit sendiri kainnya. Aku punya mesin jahit sendiri, punya pegawai sendiri. Aku juga punya apa namanya keuntungan ya aku ambil sendiri dia bilang gitu. Nah terus saya tanya, kayak ini kamu buat sendiri nggak? Ya enggak lah, aku beli dari toko. Nah, saya bilang sama dia, sorry ya, kalau aku bisa gambarin ya, kamu kan ambil apa namanya kain itu kan dari toko kain, ya kan? Terus juga toko kain ngambil dari agen kain. Agen kain ngambil dari mana? Nah, pabrik kain, pabrik benang. Terus dari mana pabrik benang itu dari petani kapas kan? Kalau dia mau beli TV beli apa namanya peralatan elektronik, dia kan juga dari agen TV, dari pabrik TV. Nah, pabrik TV juga kan menggaji karyawan. Karyawan mau beli gula di toko gula. Nah, apakah kamu nggak menguntungkan orang lain? Ya kan begitu. Nah, itu namanya simbiosis mutualisme kan begitu. Ada rangkaian kan begitu. Nah, kalau kita bekerja di perusahaan, katakanlah misalkan digaji 4 bulan aja. Kalau kita nggak produktif, pasti kita kan nggak memberikan keuntungan bagi perusahaan, ya kan gitu. Nah, apakah kira-kira perusahaan mau gaji kita nggak? Ya kan? Nggak mau pasti. Bahkan kita malah diancam PHK gitu ya. Dan jadi kalau kita lihat di sini, ini semua pekerjaan tuh di dunia ini tuh saling menguntungkan. Makanya kita di sini disampaikan bahwa simbiosis mutualisme itu kan ada kan gitu. Next Pak. Maaf Pak, bocor sedikit. Nah, ini kan ada teman juga kalau pekerjaan MLM saya nggak mau nih. Saya sudah trauma dengan MLM. Saya sudah pernah ikut MLM selama 6 bulan tapi cuma dapat 5 juta. Itu pun adalah akumulasi selama 6 bulan, bukan pendapatan per bulan. Lalu saya katakan, oke, ini kamu jalanin setiap hari enggak? Oh enggak, ini kan bisnis part time. Saya bilang, oh ya udah, kalau bisnis part time memang benar ya, bisnis part time ini kita bisa jalankan. Lalu saya tanyakan, oke, kalau kamu ini enggak ngerjakan tiap hari, rata-rata seminggu ngerjakan berapa lama sih? Nah, teman saya katakan bahwa rata-rata 4 sampai 5 jam seminggu. Oke, saya ambil yang paling besar aja ya 5 jam. 1 bulan ada 4 minggu, berarti 1 bulan ini berapa? 20 jam. Lalu selama 6 bulan kamu menjalankan total 6 kali 20 jam, 120 jam. Nah, terus saya tanya lagi, adil enggak kalau saya bagi 8 jam? Karena rata-rata orang bekerja itu 8 jam ya, 120 jam dibagi 8 jam hasilnya adalah 15 hari. Nah, kalau teman saya ini baru ngerjakan 15 hari sudah dapat hasil 5 juta, ini kan bagus sekali ya. Kalau kerja ikut orang 15 hari ya belum dapat gaji tentunya. Benar. Nah, ini saya katakan bahwa teman saya ini nggak fair. Sama saja ceritanya kalau kita buka stand atau di plaza atau di mall sudah buka 6 bulan tapi kok rugi. Nah, kalau ditelusuri ternyata buka tokonya seenaknya. Ya kalau di total 6 bulan hanya buka 15 hari ya pasti rugi. Kan gitu. Lalu, nah kalau MLM saya nggak mau. Saya lihat teman saya gagal, saudara saya gagal, bahkan orang tua saya gagal. Terus buat apa saya jalankan? Nah, cuma saya katakan ini gagal kok bangga gitu ya. Kalau ada sekumpulan orang gagal dan ada sekumpulan orang berhasil, tengah-tengahnya ini ada jembatan yang namanya sistem. Nah, kira-kira sistemnya ini jalan atau enggak?
kan tentunya jalan karena ada yang berhasil. Kalau enggak mungkin ada orang yang berhasil kan gitu. Nah, coba ini kita lihat tadi beberapa orang yang berhasil di bisnis HDI. Ada Julianto Eka Putra dan Ciyeni, ada Ko Chandra, ada Dr. Roy, ada Pak Leon. Nah, ini luar biasa sekali. Kemudian juga ada latar belakang profesi dokter dan profesional. Ini ada Bapak Adi Purnomo dan Cinana yang jadi upline kita. Ya, yang seorang profesional yang sukses di HDI juga. Lalu juga ada latar belakang profesional ya, beberapa ini luar biasa. Dan juga ini nih. Nah, ada latar belakang pengusaha, salah satunya Pak Wendy Santoso ini, mungkin ada yang kenal nih, owner restoran Bandar Jakarta. Ini sukses di bisnis HDI juga. Dan juga berbagai latar belakang ya, ada mahasiswa seperti itu. Dan juga yang backgroundnya hanya lulusan SMA dan ibu rumah tangga juga bisa berhasil di bisnis HDI rekan-rekan sekalian. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa bisnis apapun ini ada yang gagal dan juga ada yang berhasil. Sama saja kalau kita sekolah nih ya, ada yang DO, drop out, dan ada juga yang lulus cum laude. Nah, di tengah-tengahnya ada sistem, namanya sistem pendidikan. Kira-kira apa sekolahnya yang salah atau sistem pendidikannya yang enggak jalan? Tentu enggak kan ya. Nah, yang seharusnya perlu kita tanyakan adalah orangnya, kenapa mereka bisa gagal. Sama seperti di bisnis ini, teman-teman. Mereka yang gagal adalah mereka yang enggak mau menjalankan sistemnya. Kalau mereka mengikuti sistemnya dengan baik, tidak ada yang namanya gagal. Mereka yang enggak berhasil itu biasanya karena mereka berhenti mencoba, bukan gagal. Nah, tapi kalau kita yang sudah pernah mencoba dan gagal, di MML lain mungkin ya, saya menyarankan, merekomendasikan kita untuk mencoba, memberi kesempatan untuk diri kita sendiri untuk mencoba bisnis HDI. Nah, kalau kita nanti menjalankan bisnis HDI ini, kita menemui 3 tipe orang. Apa aja Bu Cornelia? Ya, yang pertama itu kalau kita lihat dari gambarnya adalah nih, orangnya menolak ya tanpa alasan karena dia memiliki suatu ego dan gengsi yang salah ya. Dia langsung enggak, langsung nolak aja itu, tipe orang yang pertama. Kemudian tipe orang yang kedua itu bagaimana Pak An? Nah, tipe orang yang menunggu bukti. Ditanya bagus, oh ya bagus. Tapi kalau saya sih nunggu kamu sukses dulu ya. Gitu. Jadi saya baru mau join. Gitu. Dan juga tipe orang ketiga, bagaimana Bu Cornelia kalau tipe orang ketiga? Nah, tipe orang ketiga ini saya yakin semua yang ada di room Zoom ini adalah tipe orang ketiga. Ya, tipe orang yang menjadi sebuah bukti ya bahwa kita percaya bahwa semua yang ada di sini adalah tipe-tipe orang yang ketiga. Kita yang punya passion, kita yang pengen menjadi orang mau ngomong apa aja di luaran nggak peduli. Saya ingin menjadi sebuah bukti bahwa saya bisa sukses di bisnis HDI ini. Gitu. Nah, ini ada perumpamaan ya, botol itu nggak ada isi ini mudah sekali hancur. Hari ini banyak orang yang nggak mau mengupgrade knowledge, nasib akan sama seperti botol yang kosong gitu ya, mudah sekali dihancurkan. Beda dengan botol yang ada isinya, akan sulit dihancurkan. Ini kami mengajak Bapak Ibu semua, bisnis HDI ini adalah bisnis yang bisa mengisi kita, membentuk mentalitas kita bisa mendapatkan income yang sangat besar, karena dimulai dari isi terlebih dahulu. Jadi bagi kita yang hari ini mendengar presentasi yang ada dan segera mengambil action dengan mengisi diri kita dengan semua sistem dan training yang ada, saya yakin isi diri kita inilah yang akan membuat kita selamat dan bertahan di kondisi apapun, terutama di situasi COVID saat ini. Betul banget Pak An. Ya, ada satu hal Pak yang sangat luar biasa sebenarnya di bisnis HDI ini ya Pak ya. Mungkin kalau di luar sana itu mereka berbicara mengenai bisnis saja. Itu merupakan sebuah bonus ya Pak ya, tambahan itu bonus ya. Tetapi kalau saya pribadi sih Pak, sebenarnya banyak sekali yang personal development yang kita bisa dapatkan dengan bergabung di usaha ini. Kenapa? Karena tadi yang sudah kita sampaikan di awal ya, banyak sekali training-training mengenai personal development yang membuat diri kita tuh bisa semakin lebih baik ya, semakin bisa lebih positif, lebih bisa menghargai orang lain, menghargai waktu dan menghargai sesama. Nah, itu yang passion itu yang kita akan
sharingkan kepada orang di sekeliling kita, orang-orang yang ada di komunitas kita. Itu yang kita tekuni dan kita yakini bahwa kita tuh nggak sendirian gitu, tapi juga kita pengen bertumbuh bersama. Itu yang pesan yang saya bisa sharingkan kepada teman-teman semuanya di sini. Gitu. Ada Oke. teman, Pak? Jadi memang kalau teman-teman sudah yakin dengan bisnis hati ini, yakinlah bahwa ini adalah kendaraan yang tepat untuk kita bisa meraih kesuksesan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Cornelia. Selanjutnya kita bisa langsung ada question and answer ya Pak An.